Minggu tanggal 28 Februari 2021 kemarin menjadi catatan dan hari bersejarah bagi sosok dan seorang Dr. Rustam Effendi dengan meluncurkan sebuah buku autobiografinya yang berjudul Pengabdian Tiada Henti. Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam 2 periode, yakni tahun 2002 sampai 2005 dan 2005 sampai 2008, Dr. Rustam Effendi meluncurkan buku dirinya. Buku tersebut berisi tentang rekam jejak selama pengabdian dirinya di berbagai bidang profesi kedokteran dalam sebuah clipping surat kabar dan mendokumentasikannya menjadi sebuah buku catatan sejarah. Di dalam buku autobiografi tersebut, Dr. Rustam Effendi adalah dokter senior spesialis penyakit dalam dan juga seorang dokter puskesmas teladan. Ketika mengabdi di Secanggang Langkat tahun 1980, menuliskan rekam jejaknya sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran USU. Ia menjadi dokter puskesmas di Secanggang Langkat selama 4 tahun. Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai dan berbagai rekam jejak lain dirinya. Selama 45 tahun atau sejak 1976, Dr. Rustam merupakan sosok yang mempunyai misi terarah dan rendah hati. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku autobiografi ini. Dokter multitalenta yang telah memiliki 5 orang anak, yakni 4 putra dan seorang putri, dari istrinya yang juga seorang dokter bernama Dr. Khairul Rahma, telah berhasil mengantarkan seluruh anak-anaknya dan bahkan menantunya menjadi seorang dokter. Sehingga dalam jejaknya, Dr. Rustam saat ini telah dikenal sebagai keluarga dokter. Peluncuran buku berjudul Pengabdian Tiada Henti yang berlangsung di Ruang Kartini Hotel Polonia Medan dihadiri para dokter dan sejumlah pimpinan media massa di Sumatera Utara sebagai narasumber, dan Dr. Rustam turut menyerahkan buku autobiografinya kepada seluruh pemimpin redaksi. Bahkan hampir semua memuji autobiografi atas Dr. Rustam selama 45 tahun berkiprah di dunia kedokteran. Di buku ini kan saya sampaikan bahwasannya dia konten atau isinya antara lain pada masa sejak saya SMA, kemudian sejak mahasiswa fakultas kedokteran, pendidikan spesialis, kemudian mengabdi, baik waktu dokter puskesmas di desa terisolir dengan fasilitas yang minim, di Langkat waktu itu tahun 76 sampai tahun 80, 4 tahun tanpa sarana jalan yang jelek, yang sana air minum. Tapi kita demi melaksanakan tugas profesi dan meningkatkan pelayanan kesehatan, kita tetap bertahan selama 4 tahun tinggal di sana. Itu pada fase sebagai dokter umum di puskesmas. Jadi kemudian setelah itu 4 tahun kita pendidikan. Kemudian setelah pendidikan kita juga melaksanakan pengabdian. Kita setelah selesai pendidikan spesialis, kita mengabdi di Tanjung Balai. Tanjung Balai, pada masa itu saya selesai pendidikan 85, tahun 1985, kemudian saya betul di sana tahun 1986. 86 sampai 2003. Jadi ada sekitar 17 tahun saya mengabdi. Nah, kemudian baru kembali ke Medan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke profesi kita sebagai profesi kesehatan dan sebagai dosen. Melatih dirinya dengan bimbingan para seniornya. Kiprah sang Dr. Rustam cukup panjang, tidak saja melayani di bidang kedokteran, tetapi juga di bidang olahraga, politik, dan sosial. Bahkan hingga tahun 2021 ini, Dr. Rustam tidak pernah berhenti melayani masyarakat. Tentunya dalam menjalankan jejak kehidupannya yang telah dituangkan dalam sebuah buku autobiografi tersebut, Dr. Rustam Effendi banyak menceritakan kisah pahit dan getarnya perjuangan hidup. Mulai dari keberhasilan maupun kegagalan dirinya ketika menjalankan profesi sebagai dokter. Di semua aspek tugas saya, jadi aspek yang paling berkesan di sebagai dokter puskesmas. Di situ saya bisa merasakan bagaimana kehidupan rakyat kecil, dengan segala keterbatasan, tanpa sarana lampu, listrik tidak ada waktu itu.
waktu itu pakai serongkeng, kalau masih ingat serongkeng dipompa tanpa saluran air minum. Jadi kita masih pakai air yang keruh itu kita saring. Nah, itu jadi di situ momennya ikut merasakan. Ya. Nah kemudian saya mengabdi di Tanjung Balai, saya melihat bagaimana perlunya peralatan, ya, baik peralatan komunikasi maupun peralatan kedokteran itu sangat penting ya, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Buku ini bisa dijadikan pelajaran bagi siapapun yang membacanya, terutama bagi dokter-dokter muda. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat atau HIPAKAT Aceh menyalurkan bantuan dan memberi sosialisasi pencegahan COVID-19 kepada santri pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibre, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk rasa peduli HIPAKAT Aceh tentang bahaya COVID-19 di dunia pendidikan, khususnya di dayah dan pesantren. Bantuan peduli di masa pandemi COVID-19 itu diterima langsung oleh pimpinan pesantren Tengku Faisal Ali. Selain menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemimpin pesantren, pengurus HIPAKAT Aceh juga memberikan sosialisasi bahaya COVID-19 kepada para santri di pesantren tersebut. Ketua HIPAKAT Aceh Iqbal menyebutkan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian HIPAKAT Aceh untuk dapat berbagi di masa pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi. Dengan dilakukannya kegiatan seperti ini dapat membantu pemerintah dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 di Aceh dan dapat menyelamatkan generasi emas penerus bangsa. Publik supaya masyarakat bisa memahami betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya menjaga kesehatan, sehingga perlu kami sosialisasikan tentang kesehatan, terutama bahaya daripada COVID ini. Karena kita lihat pesantren ini kan pusat belajar ya, pesantren pusat belajar. Jadi santri-santri banyak di sini. Ini santri ini adalah masa depan kita. Itu yang penting. Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah saat ini memiliki santri dengan total 672 orang. Sebagian besar santri-santri yang mengemban pendidikan di pesantren tersebut merupakan yatim piatu, mualaf, dan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu menyebut mantan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Martua Pasaribu sebagai tokoh inspirator masyarakat di wilayah Tapanuli Selatan. Hal itu diungkapkan Bupati Tapanuli Selatan dalam acara pisah sambut di Gedung Aula Serbaguna, Jalan Profesor Lafran Pane, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Dalam acara pisah sambut ini juga menampilkan tarian tradisional Tapanuli Selatan. Selain itu, dihadiri tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur Forkopimda, anggota DPRD, pejabat pemerintahan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi profesi, organisasi pemuda, pegiat seni dan budaya, PKK, Dharma Wanita, kemahasiswaan, pihak perusahaan tambang emas PT Egin Court Resources, PT ANJ, dan pihak PLTA Batang Toru, juga pihak perbankan hadir dalam acara pisah sambut tersebut dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam acara pisah sambut juga menghadirkan kaleidoskop 10 tahun kepemimpinan Syahrul Martua Pasaribu selama menjabat Bupati Tapanuli Selatan. Sejumlah kemajuan pembangunan Tapanuli Selatan diperlihatkan dalam acara pisah sambut tersebut, seperti pembangunan gedung perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, kebun raya Sipirok, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan lokasi wisata. Menurut Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengaku, pola pikir yang visioner dan semangat kepemimpinan Syahrul Pasaribu memajukan pembangunan berbagai sektor selama 10 tahun ke belakang patut dicontoh dan diaplikasikan demi melanjutkan pembangunan Tapanuli Selatan untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera.
Doli mengaku sulit untuk menyamai capaian yang sudah diraih Syahrul Pasaribu selama memimpin. Namun ia yakin orang-orang yang selama ini terinspirasi dan terus bersama dengan Syahrul akan membantunya untuk melanjutkan kemajuan pembangunan Tapanuli Selatan. Kita bisa lihat atau mungkin teman-teman bisa melalui video beliau ataukah nanti disiarkan melalui akun-akun resmi dari Pemkab. Beliau itu saya rasa tidak ada henti-hentinya memberikan prestasi bagi masyarakat Tapsel. Itulah yang saya ingin tanamkan kepada kawan-kawan yang tanda petik melalui lepas sambut tadi bisa menjadi sebuah harapan baru bahwa mereka pun bisa mewarisin ajaran Pak Syahrul sehingga berbuat yang terbaik untuk Tapsel, berbuat terbaik untuk kantor mereka sebagai wujud dari tugas dan fungsi mereka. Dan yang paling penting adalah masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah Tapanuli Selatan hadir melayani mereka dengan Dari sepenuh. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Popo Ali Martopo dan Solihin Abu Hasir resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Oku Selatan setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di kantor Gubernur Gria Agung Palembang. Pelantikan kepala daerah yang digelar di kantor Gubernur Sumatera Selatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain pasangan Bupati Popo Ali dan Wakil Solihin Abu Hasir, Gubernur juga melantik 5 pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di kabupaten lainnya. Kabupaten Oku Selatan merupakan salah satu wilayah yang memperoleh kemenangan telak atau suara terbanyak di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia dengan perolehan suara sebanyak 210.705 suara atau 96,16%. Dalam agenda 100 hari kerja ke depan, Popo Ali mengatakan akan memprioritaskan penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Oku Selatan. Selain itu, pasangan ini juga akan mengembangkan pariwisata yang ada di kabupaten berharap tersebut. mudah-mudahan setelah pelantikan ini mereka bisa langsung kerja. Baik sebagai kepala daerah yang memimpin pembangunan, memimpin masyarakat, mengelola keuangan, juga sebagai dan Satgas COVID-19. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru ingin kita mulai, sudah kita mulai. Karena wisata Oku Selatan adalah lebih ke wisata outdoor, wisata alam. Tentu bagaimana memanfaatkan itu bisa berjalan tanpa ada resiko penyebaran COVID. Artinya hal-hal yang menyangkut sport tourism, artinya kan olahraga tapi tetap berwisata. Artinya satu sisi Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salami, TV One mengabarkan. Baik. Pengurus Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI Sumatera Utara resmi dilantik oleh Ketua PDUI Pusat Dr. Abraham Andi di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman, Medan. Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan peresmian kantor PDUI Sumut di Jalan Biduk, Medan, Sumatera Utara. Pasca pelantikan, pengurus yang baru dilantik langsung menuju kantor baru di Jalan Biduk, Medan, Sumatera Utara. Ketua PDUI Pusat Dr. Abraham Andi yang didampingi pengurus PDUI Sumatera Utara melakukan pengguntingan pita sebagai pertanda diresmikannya penggunaan kantor baru Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sumatera Utara. Dengan harapan kepengurusan baru PDUI Sumut kiranya bisa menjadi pionir dalam upaya memutus mata rantai peredaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Peresmian kantor PDUI Sumut ini menjadi inspirasi dan semangat baru bagi pengurus sehingga program-program ke depan dapat dikoordinasikan lewat kantor ini. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDUI Pusat berharap kepada pengurus PDUI Sumut benar-benar menjadi pionir dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Peresmian ini juga ditandai dengan pemotongan tumpeng dan membagikan nasi serta bingkisan kepada anak yatim piatu. PDUI Cabang Sumatera Utara ini memberi semangat baru buat teman-teman di regional Sumatera Utara
sehingga program-programnya ke depan itu dapat dikoordinasikan langsung melalui kantor ini. Dan tadi pagi ada proses. Selain melakukan peresmian kantor baru, PDUI Sumut juga melakukan aksi sosial dengan menyediakan nasi kotak dan minum serba Rp2.000. Masyarakat yang mengetahui kegiatan ini langsung mendatangi kantor PDUI Sumut di Jalan Bidu untuk membeli beberapa kotak nasi. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kecamatan Biru-Biru menerima bantuan paket sembako dari Ikatan Pemuda Karya Kecamatan Biru-Biru yang diterima langsung oleh Camat Kecamatan Biru-Biru. Bantuan paket sembako diperuntukkan untuk warga kecamatan tersebut yang kurang mampu dan yang terdampak COVID-19. Bantuan pun disalurkan berupa paket sembako mie instan sebagai bentuk kepedulian sosial IPK yang peduli pada sesama terutama warga yang terdampak COVID-19 khususnya di Kecamatan Biru-Biru. Bantuan sosial ini sebagai bentuk kepedulian Ikatan Pemuda Karya Kecamatan Biru-Biru untuk meringankan warga yang terkena ancaman wabah COVID-19. Kepedulian sosial organisasi sesuai salah satu visi misinya, IPK adalah bagaimana berkarya tanpa batas dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang organisasi, ekonomi, dan sosial. Terima kasih kepada PAC IPK Kecamatan Biru-Biru atas bantuannya. Di masa pandemik ini memang kita masih berharap bantuan dari segala pihak. Salah satunya hari ini datang dari PAC IPK Kecamatan Biru-Biru. Kita di sini dari PAC IPK Kecamatan Biru-Biru memberikan bantuan, ada 200 paket sembako untuk masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Camat dan ada dari pihak kepolisian khususnya Muspika. Jadi dengan ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kami organisasi Pemuda Ikatan Pemuda Karya membantu hadir untuk masyarakat. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Usai dideklarasikan pada Sabtu 23 Januari 2021 lalu, Perkumpulan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia atau PPHRI resmi melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2021 sampai 2026. Adapun para pengurus DPP PPHRI yang dilantik masing-masing Rizky sebagai Ketua Umum, Zafar Gultom menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, Kori Arwan sebagai Bendahara, serta beberapa orang lainnya. Para pengurus ini dilantik langsung oleh Nasrun Husni Lubis selaku Dewan Pembina PPHRI yang juga pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam program kerjanya, Rizky yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPHRI menjelaskan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsi DPP PPHRI ke depan. Kita mau menghidupkan kembali sektor pariwisata, karena dengan hidupnya kembali sektor pariwisata ini otomatis hotel-hotel akan kembali mendapatkan tamu, para wisatawan, dan sekarang ini kita lebih fokus ke wisatawan domestik atau wisdom, karena itulah potensi yang paling besar untuk pada saat ini dikarenakan lockdown yang diterapkan oleh negara-negara lain, sehingga kita tidak bisa mendapatkan wisatawan asing. Meyakinkan dulu member-member dan mendudukkan mereka, mengevaluasi dulu permasalahan yang ada di dalam industri, khususnya hotel dan restoran. Kenapa? Dengan pandemi ini memang sangat banyak masalah-masalah ketenagakerjaan yang seperti dibilang Ketum tadi. Ini yang harus kita sikapi. Wadah ini diciptakan untuk mencari solusi. Dari Medan, Bahana Situmorang, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin bersama Kapolres
AKBP Erlintan Jaya, serta Dandim 0401 Musi Banyuasin Letkol Faris Kurniawan, serta para pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin melaksanakan panen raya padi seluas 2.000 hektar. Panen raya ini dilaksanakan di Desa Mula, Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Panen ini merupakan hasil tanaman warga bersama pemerintah kecamatan serta pihak kepolisian Polsek Sanga Desa yang melaksanakan program Kampung Tangguh Covid. Hasil panen padi seluas 2.000 hektar ini diharapkan oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin untuk bisa mendongkrak perekonomian warga Musi Banyuasin khususnya dan juga bisa membantu perekonomian nasional di masa pandemi. Sekarang itu lahan sawah lebah ini ada sekitar 2.000 hektar di Kecamatan Sanga Desa, dan program kami ke depan adalah semakin banyaknya kampung-kampung tangguh tadi dalam menghadapi ketahanan pangan ditopang oleh sawah-sawah yang nantinya setelah mengalami intensifikasi dari penanaman itu bisa panen minimal sampai 3 kali dalam setahun. 85% sudah 22 kali dalam setahun. Saya pikir itu menjadi satu target, dan ini merupakan upaya dari kita semua agar masyarakat bisa berkecukupan pangan, apalagi sektor pertanian dan juga sektor perkebunan merupakan sektor yang relatifly tidak tersentuh dalam COVID-19 ini. Yang saya banggakan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ratusan mahasiswa dan ormas se-Sumatera Selatan menggelar ikhtiar untuk negeri dalam mencegah COVID-19 yang membawa dampak kemiskinan. Acara dilaksanakan di sebuah kafe di kawasan Kambang Iwak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ikhtiar untuk negeri dampak kemiskinan dari COVID-19 ini dengan mendatangkan 6 narasumber untuk mengupas bersama-sama mahasiswa. Adanya COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat, sebab Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 ini merupakan ranking ke-10 untuk wilayah kemiskinan. Ya, pandangan kami selaku pemuda mahasiswa ini, kami ingin berkolaborasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah kota dan provinsi, bahkan nasional. Kami ingin tahu bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, bahkan daerah mengenai kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Gubernur Sumatera Selatan. Unsur pemuda, mahasiswa, dan pelajar di Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan narasumber baik dari pemerintahan, dari anggota DPRD, dari Dewan, maupun dari perusahaan, dari kalangan pengusaha, ada Kadin, ada HIPMI, dan lain sebagainya. Semuanya berikhtiar untuk menemukan solusi bagaimana secepat mungkin pandemi COVID-19 ini bisa diatasi, diberantas, tetapi dengan tidak melupakan pemulihan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu pikiran-pikiran yang ada di sini akan diambil dan disaring, dan mudah-mudahan ini juga menjadi buah pemikiran dari para pemuda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sekaligus Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD menggelar seminar kepala desa serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Seminar sehari ini dilaksanakan di off-room perkantoran Pemda Musi Banyuasin di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Dalam acara seminar ini dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang juga membuka acara seminar, serta Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi, General Manager Harian Sumatera Express, serta perwakilan dari Pupuk Pusri Palembang dan Pertamina. Tujuannya adalah untuk melihat peluang-peluang usaha baru dalam rangka untuk membuat BUMDes kita ini menjadi badan usaha yang memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk pemberdayaan masyarakat, ujungnya pemulihan ekonomi nasional. Dimulai dari level pedesaan. Dan potensi-potensi di Musi Banyuasin ini sangat banyak, tadi saya katakan pada waktu keynote tadi, dan itu bisa diambil peran serta BUMDes
supaya mereka bisa lebih memanfaatkan peluang tersebut, dengan catatan bahwa tentu harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, manajemen keuangan yang baik, dan juga para pengurus yang memang orientasinya adalah untuk kemajuan ekonomi di desa masing-masing. Seminar yang dihadiri oleh 227 kepala desa dan 15 camat serta pengelola BUMDes se-Kabupaten Musi Banyuasin berlangsung sangat meriah dan memenuhi protokol kesehatan. Seminar ini juga digelar setiap 1 tahun sekali guna meningkatkan sumber daya manusia dan menunjang perekonomian masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. PAC Gerindra Kecamatan Medan Denai menerbitkan Kartu Gerindra Sejahtera atau KGS yang bisa ditukarkan dengan paket sembako. Penyerahan Kartu Gerindra Sejahtera diberikan kepada 100 orang warga kurang mampu ini dilakukan hari Minggu kemarin. Penyerahan kartu KGS ini berlangsung di kediaman Ketua PAC Gerindra Kecamatan Medan Denai Iskandar Sembiring. Acara ini dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Pertahanan dan Keamanan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPC Gerindra Medan Ikhwan Ritonga, dan mantan Gubsu Syamsul Arifin. Ketua PAC Gerindra Kecamatan Medan Denai Iskandar Sembiring mengatakan penerbitan Kartu Gerindra Sejahtera atau KGS ini termotivasi karena pidato Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan buat mereka tersenyum. Karena itulah ia berinisiatif menciptakan Kartu Gerindra Sejahtera dengan tujuan untuk membantu warga kurang mampu. Ketua Umum pasti mendukung, dan ini saya kira inisiatif atau ide gagasan seperti inilah kita harapkan tumbuh di bawah. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat mendasar, karena memang perjuangan Partai Gerindra adalah dalam rangka untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Ya, ini termotivasi, terinspirasi daripada apa yang disampaikan Bapak Prabowo pada pidatonya. Buatlah mereka itu tersenyum. Kalau mereka sudah tersenyum berarti beban mereka itu berkurang. Dan hari ini kami memberikan Kartu Gerindra Sejahtera. Yang akan datang kami akan melaksanakan memberikan kartu revolusi putih Partai Gerindra. Dari Medan, Zulfahmi TV One mengabarkan. Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai hasil Pilkada serentak 2020 Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan Jumat lalu resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu di Medan, Dharma Wijaya dan Adlin Umar dilantik bersama 5 pejabat daerah lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung pada sesi pertama yaitu Jumat pukul 9 pagi. Dharma Wijaya dan Adlin Umar Tambunan dilantik bersama 5 pejabat lainnya yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Kota Binjai, Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan Humbang Hasundutan. Usai dilantik menjadi kepala daerah di Kabupaten Tanah Bertuan Negeri Beradat, Bupati Dharma Wijaya yang didampingi wakilnya Adlin Umar Tambunan menyampaikan bahwa momen pelantikan tersebut merupakan kali kedua pelantikan sebagai kepala daerah. Bagi Dharma Wijaya, ia dan wakilnya akan meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dan meningkatkan kinerja lebih baik. Pengalaman pada periode sebelumnya menjadikan pasangan kepala daerah ini menjadi lebih mahir dalam tata kelola pemerintahan. Progres kami pertama pastinya lah pelayanan lah, karena pelayanan yang selama ini mungkin sudah baik, kami akan tingkatkan untuk lebih baik. Kondisi pandemi ini memang belum baik, tapi kami tetap prokes kami jalankan, bahwa kami sudah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, bahwa masyarakat itu kita hindarilah yang sifatnya itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Sekarang pesta pun sudah dikurangin, ya. Mungkin hiburan malam sudah tidak ada lagi, semuanya sudah dikurangi lah, jauh dari sebelumnya. Dari Medan, tim TV One mengabarkan.
Warga desa Seitualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat hingga saat ini masih menduduki dan memblokade akses masuk PT Sri Timur. Warga mengklaim bahwa lahan yang dikuasai PT Sri Timur merupakan lahan mereka yang dirampas. Sementara pihak PT Sri Timur mengklaim lahan tersebut sesuai dengan HGU yang dimiliki sejak tahun 1969 yang lalu. Sudah 1 bulan ini warga desa Sungai Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat menggelar aksi protes terhadap perusahaan kelapa sawit PT Sri Timur dengan cara memblokir jalan masuk ke lokasi perkebunan. Warga mengklaim bahwa lahan seluas 500 hektar lebih yang dimiliki PT Sri Timur merupakan lahan milik warga yang dirampas perusahaan. Tanggal 25 Februari lalu juga sudah diadakan RDP oleh Komisi A DPRD Langkat. Tapi saat ditanya dasar warga oleh Komisi A, warga tidak bisa menunjukkan bukti dan menjelaskan dasar kepemilikan lahan tersebut. Menurut Kepala Departemen Kebun PT Sri Timur, Zulkifli mengatakan bahwa sebenarnya aksi warga ini berawal dari dilarangnya ternak warga masuk ke area perkebunan karena berakibat terjangkitnya tanaman kelapa sawit penyakit Ganoderma yang menyerang batang kelapa sawit dan membuat batang tanaman membusuk. Selama ini pihak perusahaan terus mengalami kerugian akibat matinya tanaman kelapa sawit. Adalah alas hak untuk berusaha di wilayah usaha PT Sri Timur. Tidak benar kalau masyarakat menyatakan lahan mereka seluas 500 hektar dirampas oleh perusahaan. Karena kehadiran perusahaan sejak tahun 1969 mengusahakan areal 500-an hektar dalam kawasan HGU. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina, Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak didampingi Wakil-Wakil Ketua, Maijen Purnawirawan Joni Lumban Tobing, Maijen Purnawirawan Sunario, dan Maijen Purnawirawan M. Sofwat Nasution tiba di Sasana Tinju Pertina Kota Pematang Siantar guna meninjau Sasana Tinju sekaligus tatap muka dengan sejumlah pengurus Pertina dan atlet muda tinju Kota Pematang Siantar. Kedatangan Ketum Pertina ini merupakan rangkaian dari rencana pelaksanaan perhelatan tinju amatir nasional yang akan digelar oleh Pertina bertempat di Kota Wisata Parapat, Danau Toba. Di hadapan para atlet, pengurus, dan panitia, Maijen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak menjelaskan secara rinci rencana perhelatan pertandingan tinju amatir yang dikombinasikan dengan kegiatan lain seperti lomba perahu, tari tradisional, MMA, dan lainnya. Melalui kolaborasi program destinasi wisata prioritas dan olahraga ini diharapkan dapat mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan alam serta meningkatkan prestasi olahraga nasional. Tentu kami sebagai pengurus Pertina Kota Pematang Siantar merasa bangga dan senang. Ini merupakan cambuk buat kami bagaimana biar Pertina Pematang Siantar ini bangkit olahraga tinjunya. Itu dengan kedatangan beliau memotivasi kami biar lebih giat lagi untuk membina tinju di Pematang Siantar. Danau Toba itu merupakan danau terbesar nomor 3 di dunia, dan Danau Toba itu sangat sakral dan itu menjadi sumber kehidupan banyak orang di sekitar dan orang Batak yang ada di Danau Toba. Maka keberadaan Danau Toba itu harus dibesarkan melalui olahraga dan pariwisata. Itu yang latar belakangnya. Rencana kegiatan yang semula adalah sebenarnya perencanaannya sudah 2 bulan yang lalu, tetapi kita mengingat bahwa sebelum puasa semua kegiatan harus selesai. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Rapat paripurna serah terima jabatan Bupati definitif digelar di gedung Aula DPRD Kabupaten Oku Selatan. Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Oku Selatan Heri Bartajinata beserta anggota DPRD, PLH Bupati Oku Selatan, dan Ramil serta Kapolres Oku Selatan. Dalam pidato pertamanya, Bupati terpilih Pupu Ali Martopo memaparkan prioritas kerja 100 hari ke depan, antara lain penanganan untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19, agar perekonomian masyarakat kembali meningkat, serta meningkatkan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Oku Selatan, serta fokus terhadap bencana alam seperti karhutla dan hidrometeorologi. Menurut Popo, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi perhatian yang serius bagi Kabupaten Oku Selatan ke depannya, agar dapat menjadikan Kabupaten Oku Selatan bersinar. Acara ini berjalan lancar terkait
ada edaran dari Gubernur bahwa Bupati sudah dilantik harus menyampaikan pidato pertamanya di lembaga DPRD Kabupaten Oku Selatan. Jadi menyampaikan terkait visi dan misi beliau untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif juga untuk menuju Oku Selatan bersinar, sehat, dan Sumsel maju. Kemarin 26 secara resmi kami sudah dilantik di Kuliah Agung Palembang. Nah, tentu 100 hari ke depan yang menjadi fokus kami tetap bagaimana penanganan COVID-19 ini masih bisa kita kendalikan, baik meminimalkan penyebaran, kemudian menjaga situasi dan kondisi tetap berjalan dengan prokes, sehingga kegiatan-kegiatan perekonomian di tengah pandemi ini masih bisa berjalan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Masa pandemi COVID-19 tak menghalangi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Medan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten di dua jurusan utama, yakni jurusan pariwisata dan konstruksi. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Balai Besar Latihan Kerja atau BBPLK Medan Muhammad Ali, didampingi Koordinator Kepegawaian dan Umum BBPLK Medan Heri Prasetyo Adha, ketika menghadiri Coffee Morning di kantor TV One Medan pada Jumat kemarin. Muhammad Ali menyampaikan program di tahun 2021 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Medan merupakan unit pelaksanaan teknis yang dibawahi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetap terus melakukan pelatihan bagi para pekerja industri pariwisata dan konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19. Pelatihan ini pun tidak hanya ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peserta latih, tetapi juga untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Ia juga menjelaskan bahwa BBPLK Medan mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan kompetensi tenaga kerja jurusan pariwisata dan konstruksi yang dirumahkan dan membantu meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19. Saat ini meskipun kita dalam kondisi pandemi, penyiapan tenaga kerja kompeten ini terus kita dorong dan kita laksanakan, dan saat ini kita membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat kita untuk bisa mengakses pelatihan-pelatihan yang ada di BBPLK Medan untuk di dua kejuruan utama. Yang pertama adalah kejuruan pariwisata, yang kedua adalah kejuruan konstruksi. Muhammad Ali, Kepala Balai Besar Latihan Kerja Medan, kembali memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin mengikuti pelatihan yang dilakukan terbuka secara umum atau mencari informasi terkait dalam pelatihan. Masyarakat bisa membuka secara online melalui Instagram dan Facebook milik BBPLK Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fandi, TV One mengabarkan.